Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wiras. Di video kali ini kita akan bahas mengenai bilangan pecahan. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar tentang bilangan bulat, dan tentang bagaimana cara menerapkannya, dan bagaimana cara mencari KPK dan FPB. Dan sekarang kita lanjut mencari atau memahami apa itu bilangan pecahan. Jadi kita langsung saja ke pengertian dari bilangan pecahan. Nah, kalian pasti pernah ya memotong sebuah pizza menjadi beberapa bagian. Nah, yang suka pizza, jadi kalian perhatikan pizza tersebut biasanya dipotong menjadi beberapa bagian. Atau yang sering membeli kue atau yang sudah pernah membeli kue. Nah, itu juga kalian pernah memotong kue menjadi bentuk seperti pada gambar. Nah, dua hal tersebut secara tidak langsung kalian sudah menerapkan konsep dari bilangan pecahan. Jadi kalian membagi-bagi suatu makanan tersebut atau pizza maupun kue tersebut menjadi beberapa bagian, itu merupakan salah satu konsep dari bilangan pecahan. Nah, jadi bilangan pecahan bisa digunakan untuk menyatakan bagian dari sesuatu yang utuh. Nah, bilangan pecahan ini biasanya dituliskan dengan cara seperti A per B. Nah, A per B ini merupakan bilangan pecahan, di mana A tersebut kita sebut dengan pembilang ya, atau di bagian atasnya tersebut pembilang, sedangkan B tersebut bagian bawahnya disebut penyebut. Nah, pembilang ini bisa dikatakan juga bilangan yang terbagi, sedangkan penyebut merupakan bilangan pembagi. Nah, jika kita perhatikan pada pizza yang tadi ya, kalau kita membagi-bagi pizza tersebut, kita mengambil bagian-bagiannya. Nah, tersisa sekian bagian pada pizza. Ini bisa kita katakan 5/8 bagian pizza. Jadi ada 5/8 bagian pizza yang tersisa. Mengapa demikian? Karena keseluruhannya ada 8 bagian ya, ada 8 potong pizza, dan yang tersisa hanya 5 potong saja. Jadi kita bisa sebut dengan 5/8 bagian pizza. Dengan 5 disebut pembilang dan 8 itu disebut dengan penyebut. Nah, apa saja jenis-jenis dari bilangan pecahan? Yang pertama ada dinamakan pecahan biasa. Jadi pecahan biasa merupakan pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut saja. Contohnya 1/3 misalkan ya, 2/3, atau 6/5 atau yang lainnya, hanya terdiri dari pembilang dan penyebut saja, disebut dengan pecahan biasa. Jenis yang kedua yaitu pecahan campuran. Jadi pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan pembilang dan penyebut. Jadi ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan biasa ya, dia digabungkan. Nah, contohnya misalkan 4/1/3. Jadi 4 tersebut bilangan bulat, 1/3-nya pecahan biasa, jadi mereka digabung. Makanya disebut dengan pecahan campuran, atau 6/2/3 juga. Nah, mereka berdua ini salah satu contoh dari pecahan campuran. Berikutnya ada yang dinamakan pecahan desimal. Jadi pecahan desimal ini adalah bilangan yang didapat dari hasil pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Jadi pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Contohnya 0,3, 0,25 ini merupakan pecahan desimal ya. Jadi 0,3 ini asalnya dari 3/10, sedangkan 0,25 ini asalnya dari 25/100. Selanjutnya, pecahan persen. Nah, ini merupakan suatu bilangan yang dibagi 100 ya, kita sebut dengan pecahan persen. Contohnya 20%, 31% ya, jika diubah ke dalam pecahan biasa, 20% sama dengan 20/100, sedangkan 31% sama dengan 31/100. Nah, ini merupakan contoh dari pecahan persen. Nah, berikutnya bagaimana cara kita membandingkan bilangan pecahan, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kita membandingkan dulu dua pecahan sejenis ya. Nah, jika ada dua pecahan sejenis yang memiliki penyebut yang sama, maka pecahan dengan pembilang yang lebih besar mempunyai nilai yang lebih besar. Contohnya, ada 19/20 tersebut lebih besar dari 18/20. Mengapa? Karena pembilangnya lebih besar ya, jadi 19 lebih besar dari 18. Begitu pula 61/100 itu lebih besar dari 59/100 ya. Penyebutnya sama-sama 100, kita hanya perhatikan
pembilangnya saja. Jadi pembilangnya 61 yang lebih besar. Berikutnya, membandingkan dua pecahan dengan pembilang yang sama. Jadi jika pecahan memiliki pembilang yang sama, maka pecahan dengan penyebut yang lebih besar akan bernilai lebih kecil, atau pecahan dengan penyebut yang lebih kecil akan bernilai lebih besar ya, dia kebalik. Contoh, nah misalkan 1/4 kurang dari 1/3. Nah ini mengapa 1/4 kurang dari 1/3? Kalian perhatikan untuk pembilang itu sudah sama ya. Kita perhatikan penyebutnya. Penyebutnya 4 tersebut lebih dari 3 ya, sehingga 1/4 nilainya akan lebih kecil dari 1/3. Dia akan terbalik ya. Begitu pula 5/9 juga lebih kecil dari 5/6 karena 9 tersebut lebih dari 6 ya. Misalnya bilangan yang membagi tersebut dia harus lebih besar, maka nilai pecahannya akan lebih kecil. Berikutnya, membandingkan dua pecahan dengan pembilang dan penyebut yang berbeda. Ya, kita bisa caranya dengan menyamakan penyebutnya. Jika ada dua pecahan, pembilang dan penyebutnya berbeda. Contoh, misalkan kita bandingkan 9/10 dengan 5/8. Kita cari dulu KPK dari penyebutnya untuk menyamakan suatu penyebutnya. Jadi pada video sebelumnya kalian sudah belajar mengenai KPK. Jadi KPK 10 dan 8 yaitu 40. Kita jadikan pecahan tersebut dengan penyebut 40. Jadi 9/10 kita jadikan sama-sama dikalikan 4 ya, pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan 4 agar penyebutnya bisa menjadi 40. Sehingga diperoleh 36/40. 5/8-nya juga sama ya caranya. Jadi penyebutnya agar menjadi 40, jadi pembilang dan penyebut kita kalikan 5. Diperoleh 25/40. Sehingga sekarang karena penyebutnya sudah sama, kita hanya bandingkan pembilangnya saja. Jadi pembilang mana yang lebih besar? Jadi pembilang yang lebih besar yaitu 36. Sehingga kesimpulannya 9/10 lebih dari 5/8. Nah, jika kita gambarkan bagaimana membandingkan dua pecahan yang pembilang dan penyebut yang berbeda, kita bisa gambarkan seperti ini. Yang awalnya untuk 9/10 seperti pada ilustrasi dan 5/8 juga seperti pada ilustrasi ya, jika digambarkan. Nah, untuk membandingkannya kita bisa membaginya lagi ya, membagi kotak-kotak tersebut menjadi bagian yang sama banyak. Nah, akan menjadi seperti ini ya. Jadi kita potong-potong lagi bagiannya. Sehingga dari sini kita bisa membandingkan kotak-kotak yang mana yang lebih banyak. Kotak yang lebih banyak yaitu 36/40-nya. Nah, sehingga bisa disimpulkan seperti itu jika kalian ingin melihatnya dalam bentuk gambar untuk membandingkannya. Kita juga bisa menggunakan perkalian silang untuk membandingkan dua pecahan dengan pembilang dan penyebut yang berbeda. Nah, caranya seperti ini. Misalkan dibandingkan 2/5 dan 4/11. Nah, 2/5, 4/11. Kita silang ya. Jadi pertama kita kalikan 2 dengan 11. Kita peroleh 22 ya. Jadi bagian kiri kita peroleh 22. Berikutnya kita kalikan 4 dengan 5. Bagian kanan akan kita peroleh 20. Baru setelah hasil kali tersebut kita bandingkan. Ya, kita bandingkan 22-nya lebih dari 20 ya. 22 itu kan ada di bagian kiri ya. Sehingga kesimpulannya 2/5 tersebut lebih dari 4/11. Nah, ada dua cara kalian membandingkan bilangan pecahan. Membandingkan dua pecahan ya dengan pembilang dan penyebut yang berbeda. Selanjutnya, kita mengurutkan pecahan. Jadi mengurutkan pecahan ini ada lebih dari dua pecahan ya yang kita urutkan atau bandingkan. Jadi langkah pertama kita ubah semua pecahan menjadi pecahan sejenis atau penyebutnya sama. Berikutnya baru kita bisa mengurutkan pecahannya dengan melihat pembilangnya mana yang lebih besar atau yang mana yang lebih kecil. Contoh, kita susun ya kumpulan bilangan pecahan tersebut dari yang terkecil. Pertama, kita ubah dulu semua pecahannya menjadi pecahan biasa. Selanjutnya kita perhatikan penyebutnya ya. Kita cari KPK-nya. Kita samakan penyebut mencari KPK 8, 9, 3, dan 6. KPK-nya yaitu 72. Sehingga masing-masing kita jadikan penyebutnya 72. Dengan cara seperti ini ya. Kalau 9/8, berarti pembilang dan penyebut kita kalikan 9 agar memperoleh penyebutnya 72. Begitu pula yang lainnya. Nah, setelah kelima bilangan pecahan biasa tadi kita ubah
penyebutnya menjadi 72, sekarang bisa kita bandingkan pembilang mana yang paling kecil ya. Jadi karena diurutkan dari yang terkecil, jadi urutannya akan menjadi seperti ini. Jadi 56 per 72 yang paling kecil dan yang paling besar 384 per 72. Ya, kita simpulkan, kita ubah kembali ya seperti bentuk soal. Jadi urutan pecahannya dari terkecil yaitu 7 per 9, 9 per 8, 2, 29 per 6, 5, 1 per 3. Oke, untuk menguji pemahaman kalian coba ya mengurutkan satu soal ini untuk pecahan-pecahan berikut. Silakan diurutkan dari yang terbesar. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian paham. Nanti video berikutnya kita akan lanjut ya, masih membahas mengenai bilangan pecahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.